Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Orang yang mengaku sebagai orang tua anak jalanan tak terima anaknya dibawa ke posko gabungan untuk dilakukan pembinaan. Kericuhan mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas gabungan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar mendapat perlawanan dari orang yang mengaku sebagai orang tua sang anak. Razia dilakukan di sejumlah titik Kota Makassar yang kerap dijadikan lokasi mengemis. Dari operasi ini, petugas gabungan mengamankan belasan anak jalanan dan pengemis. Tak hanya anak jalanan, sejumlah orang yang meminta sumbangan di persimpangan jalan turut diamankan. Nantinya mereka akan dibawa ke posko gabungan untuk dilakukan pembinaan dan pendataan. Bagaimana mengedukasi anak-anak kita yang intinya keluar dari RPTC ini kita harapkan mereka tidak kembali ke jalan lagi, tapi mereka sudah punya skill, mereka sudah punya keterampilan dan sudah tidak kembali ke jalan lagi. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial akan terus dilakukan petugas demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, kita doakan semoga masalah kesejahteraan sosial ini segera bisa diatasi dan mendapatkan pembinaan yang lebih layak. Nah, Ustaz, saya senang sekali membahas soal ini, Ustaz, dan ini bisa jadi belajar juga untuk seluruh pemirsa di rumah, Ustaz. Kalau saya masih ingat dulu, kalau misalnya kita di jalan ketemu pengemis, orang tua saya bilang itu kasih pengemisnya sekian ribu, dia bilang gitu, Ustaz. Tapi hal ini membuat si pengemis ini jadi, ya udah saya minta-minta aja di hidupnya gitu, Ustaz. Dan ternyata mengemisnya adalah salah satu yang dilarang juga oleh Allah gitu, Ustaz. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang perilaku mengemis ini, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya jika membawa bahkan menyuruh anak-anaknya untuk mengemis, nih, Ustaz? Lebih parah lagi, Ustaz. Ya, Mas Asran, para ulama sepakat mengemis adalah perbuatan tercela. Di masa Nabi pernah melihat seorang pemuda yang masih sehat, masih tua. Kemudian dia hendak meminta-minta. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu punya sesuatu? Ada ya Rasul, aku cuma punya satu kain. Silakan bawa kainmu, aku akan lelang kain ini kepada sahabat-sahabatku. Maksudnya adalah Nabi mencontohkan kalau masih ada sarana untuk berniaga, mencari rezeki Allah lebih baik daripada meminta-minta. Karena meminta-minta adalah perbuatan tercela, maka menggunakan orang lain, anak dan sebagainya, menjadi modus-modus penipuan, modus-modus tindakan meminta-minta, itu juga diharamkan. Surat An-Nur Allah ingatkan, wala tukrihu fatayatikum alal jarra. Jangan kalian paksa anakmu untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan tercela. Dahulu banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk menjajakan dirinya. Sekarang ada pula yang memaksakan anaknya untuk mengemis. Karena orang biasanya ada rasa simpati kepada anak-anak. Yang kita ingin sampaikan adalah bahwa ini pembelajaran yang sangat berharga. Memang nawaitu seseorang untuk membantu silahkan saja. Tapi khawatir kalau kemudian kita tidak memberikan edukasi yang baik, orang itu cenderung menjadikan peminta-minta adalah profesi. Kalau itu menjadi profesi, maka memperburuk diri sendiri, memperburuk keluarga, memperburuk orang lain. Bahkan orang ketika mengetahui bahwa dia meminta-minta pada dia mampu, tentu pada suatu saat orang tersebut juga enggan untuk memberi bantuan. Daripada nanti tidak ada yang membantu, bahkan di hari kiamat, ia tidak punya daging, gitu ya. Wajahnya itu hanya tulang-tulangnya saja. Lebih baik hindari perilaku yang meminta-minta. Kalaupun hanya punya kayu bakar, kayu itu dipanggul, kata Nabi, lebih baik dari meminta-minta. Apakah diberi oleh orang? Apalagi kalau tidak diberi oleh orang yang dia minta kebaikan. Jadi intinya meminta-minta itu tidak disarankan dan bahkan tidak disukai oleh Nabi begitu, Ustaz. Nah, saya tadi kepikiran Ustaz, di beberapa jalan-jalan khususnya di daerah-daerah Ustaz ini banyak warga-warga yang meminta sumbangan masjid di jalan, di pinggir jalan itu, Ustaz, yang biasanya pakai ember, pakai apa gitu, Ustaz. Yang datang tuh mereka minta segala macam. Nah, ini kan sempat menjadi perdebatan juga, Ustaz. Apakah ini boleh dilakukan? Atau ini juga jadi membuat citra Islam jadi tidak baik ya. Kalau membangun masjid ya udah mungkin nabung atau mungkin bisa sumbang ya ke masjid aja, nggak usah minta-minta di jalan. Nah, ini gimana Ustaz? Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Ya, Mas Asran, sarana ibadah itu tempat yang mulia. Maka untuk mendirikan tempat ibadah juga gunakanlah harta-harta yang mulia.
Jangan sampai harta-harta itu diindikasikan tidak mulia. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik-baik. Nah, kalau kita korelasikan dengan meminta di jalan, padahal itu adalah memperburuk, mungkin mengganggu perjalanan, orang jadi tidak simpati, orang tidak tegar, yakinlah kalau nawaitu kita membangun sarana ibadah, banyak orang yang mau membantu. Karena siapa yang tidak mau dibangun istana di dalam surga? Hanya perilaku yang demikian, maka ada dua hal. Pertama, dikhawatirkan itu adalah menceritaburukan tempat ibadah atau agama tertentu. Yang kedua adalah insya Allah masih banyak orang-orang lain yang siap membantu. Dikhawatirkan kalau orang meminta dengan cara yang tidak baik, itu ada tujuan-tujuan tertentu karena akan menjadi profesi. Mohon maaf, kadang-kadang yang meminta itu dia dapat dari seluruh apa yang dia dapatkan. Padahal sungguhnya kalau dia tulus membantu, maka dia tidak akan meminta-minta dari hasil yang dia dapatkan. Justru orang jadi nanti tambah tegang. Bagaimana saya memberi bantuan untuk rumah ibadah? Orang yang meminta-mintanya saja tidak menunjukkan kemuliaan, melainkan tidak ada cara lain. Tapi insya Allah selalu ada cara yang terbaik, yang paling mulia untuk membangun tempat yang mulia, sarana-sarana ibadah di sisi Allah. Luar biasa, bisa sekarang netizen tahu begitu, Ustaz, dan juga pemirsa tahu bahwa hal-hal seperti ini kalau bisa dihindari gitu, Ustaz. Ya, ada sesuatu yang lebih mulia dan cara lebih mulia dalam mendirikan rumah ibadah. Baik Ustaz, tentunya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, bagaimana memaknainya Ustaz? Dan mengapa Islam memberi instruksi seperti dan peraturan seperti ini kepada umatnya? Yang ngasih aja terus gitu, Ustaz. Ini kenapa Ustaz? Ya, salah satu dari keindahan bahasa Nabi adalah sesungguhnya banyak bahasa filosofi. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bukan berarti secara fisikly harus selalu di atas, tapi adalah kerap membantu, ya, gemar untuk berderma. Ya, orang yang ringan tangannya untuk membantu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya adalah yang pertama bahwa kita dianjurkan untuk terus berusaha. Dan setelah kita dapat dari usaha kita, maka ada dua hal. Kita gunakan untuk kepentingan kita dan keluarga. Jangan lupa juga kita bantu sesama kita. Itulah makna tangan yang di atas. Yang kedua adalah orang yang berada di atas itu adalah orang yang selalu disegani oleh orang. Bahkan Nabi juga mencintainya. Ketika orang itu mampu dan berdaya, maka Nabi mencintainya. Kenapa? Ia bisa beribadah haji, ia bisa menunaikan zakat, ia bisa menunaikan infak. Banyak yang bisa dia lakukan. Karenanya ini ilustrasi dari Nabi. Filosofinya adalah kita semuanya ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Setelah kita dapat kebaikan dari Allah dan kenikmatan, jangan lupa kita gunakan untuk kebaikan bersama, maka selalu yang di atas jauh lebih baik daripada yang di bawah dalam konteks memberi, membantu orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Baik Ustaz, ini terakhir pertanyaan pribadi saya Ustaz untuk penjelasan juga. Ustaz, kalau misalnya kita terpaksa untuk meminta nih Ustaz, udah nggak ada jalan lain lagi, sedangkan kita harus makan, harus melakukan sesuatu, kita terpaksa minta. Bagaimana cara yang baik menurut Islam dan ke siapa Ustaz terlebih dahulu kita minta gitu Ustaz? Kalau memang terpaksa minta gitu. Ya betul, ada beberapa yang dikecualikan oleh Nabi. Yang pertama adalah orang yang tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk anak dan istrinya. Maka dia boleh meminta. Yang kedua, meminta itu bukan sarana untuk memperkaya, tapi betul-betul memenuhi kebutuhan prinsip, kebutuhan yang bersifat primer. Tidak boleh meminta untuk kebutuhan tersier atau kebutuhan yang sifatnya adalah untuk kebagusan-kebagusan. Ya, sifatnya adalah tersier dan sejenisnya. Manakala dia melakukan itu, maka tetap yang ia minta adalah kepada orang-orang yang jelas orangnya, yaitu hartanya jelas, harta yang halal. Dengan demikian, maka di antara tuntunan Allah, orang itu sebelum meminta, sesungguhnya kitalah yang harus selalu empati atau kita selalu mengetahui, oh ini ada sahabatku yang memang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita menunggu orang itu meminta, sehingga itu tidak menjadi kebiasaan. Nah, ini menjadi introspeksi kita bersama. Sebetulnya kalau setiap orang yang mampu membantu yang tidak mampu, maka mudah-mudahan tidak ada lagi yang meminta.
Kalau terpaksa meminta pun tetap kepada lembaga-lembaga atau orang-orang yang dia akui atau orang-orang yang dia kenal. Maka keluarga punya kewajiban utama untuk memenuhi anggota keluarganya. Maka dia boleh meminta pula kepada keluarga karena itu menjadi kewajiban. Luar biasa.